yang dicari Tuhan, tetapi yang dicari itu benar-benar orang Kristen atau enggak? Saya mau tanya di sini, siapa yang orang Kristen boleh lambaikan tangannya? Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mengambil tema, ternyata orang Kristen itu ada 3 jenis. Dan Pak WL nanti boleh bantukan bacakan firman. Ada 3 jenis orang Kristen. Saudaraku, kita boleh sama-sama baca di 1 Korintus 3 ayat 1-3. Kita boleh bangkit berdiri, Pak WL boleh bantu baca 1 Korintus 3 ayat 1-3. Kita bangkit berdiri 1 Korintus 3 ayat 1-3. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu. Boleh kita baca bersama-sama juga? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Oke, terima kasih. Silakan duduk, saudaraku. Kristen yang pertama, jadinya hanya 3 poin. Ada 3 jenis orang Kristen. Kristen yang pertama adalah Kristen duniawi, saudaraku. Kristen duniawi, boleh ditampilkan slide-nya. Kristen yang pertama adalah Kristen duniawi. Kristen duniawi ini seperti apa sih Pak ciri-cirinya? Yang pertama, hidupnya masih menuruti keinginan daging, saudaraku. Kedua, hawa nafsu, katanya orang Kristen, tapi masih bohong sana, bohong sini, kemudian masih ngomongin orang, masih menjelekkan orang, kemudian masih apa lagi? Masih main kuasa kegelapan. Saudaraku, gereja ini Pastor Immanuel dipakai Tuhan untuk okultisme, pelayanan okultisme, pengusiran setan. Saudaraku tahu bahwa orang Kristen yang terlibat okultisme itu banyak banget, saudaraku. Nanti di Januari akan ada seminar okultisme, judulnya Dunia Orang Mati. Nanti kita akan belajar, Pastor, kalau misalnya saya sering mimpi orang yang sudah meninggal, mimpi orang-orang yang kakek saya yang udah meninggal, itu apa sih hubungannya? Nah, nanti saudaraku bisa belajar di seminar itu tanggal 10 Januari jam 6 sore. Dunia Orang Mati judulnya. Nah, di sini Kristen duniawi itu masih suka apa? Pesta pora. KTP-nya boleh Kristen, tapi ngomongin orang jalan terus. KTP-nya boleh Kristen, tapi menjelek-jelekin orang jalan terus. KTP-nya boleh Kristen, tapi masih percaya ilmu kebatinan. Ini adalah Kristen mereka terpisah dari kerajaan surga. Mereka tahu Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan mereka tidak melakukan, saudaraku. KTP-nya Kristen, tapi mereka gak berdoa. KTP-nya Kristen, tapi mereka gak baca firman Tuhan. Itu adalah Kristen dunia. Saudaraku, secara lahiriah mereka Kristen, tapi kesukaannya adalah hiburan malam, ke klub, pesta pora, mabuk-mabukan. Saudaraku, Natal dirayakan bukan dengan kita pesta pora, tapi Natal bagaimana kita mengingat bahwa Tuhan hadir untuk saudaraku dan saya. Kuasanya menebus saudara dan saya. Kalau saudaraku percaya bahwa Tuhan rela mati buat saudara dan saya, yuk tinggalkan Kristen duniawi, saudaraku. Yang berikutnya, apa sih akibatnya, Pastor, kalau Kristen duniawi itu? Next slide. Akibatnya Kristen duniawi, orang seperti ini hidup menuruti keinginan dunia, hidup dalam hawa nafsu, pesta pora, tidak mau dengerin firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan tuh tangannya scroll IG, WA sana sini, kayaknya lebih sibuk daripada Pak Prabowo, saudaraku. Nah, Kristen duniawi seperti itu. Ketika menghadapi masalah, Tuhan Yesus, saya udah doa sama Tuhan Yesus, udah puasa malah,
tapi kok tetap aja, kayaknya mendingan gak usah ke gereja dah. Nah itu menyangkal Tuhan, saudara. Kristen duniawi seperti itu, saudaraku. Dan apa akibatnya jika saudara dan saya masih hidup di dalam Kristen duniawi? Next slide. Kita bisa baca akibatnya. Wahyu 21 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16, ini ada banyak. Mereka akan menuju ke jalan neraka dan dihukum oleh Allah dalam hukuman kekal. Kita baca firman-Nya. Wahyu 21 ayat 8. Bapak WL boleh bacakan Wahyu 21 ayat 8. Ayatnya. Boleh bacakan Wahyu 21 ayat 8, Pak WL? Wahyu 21 ayat 8. Ini Kristen duniawi apa akibatnya? Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, saudaraku, ini bukan kata saya. Kalau hidup kita masih seperti ini, orang-orang penakut, orang-orang gak percaya. Saudaraku, 2026 banyak yang bilang tahunnya tahun sukar. Saudaraku kemudian bilang, oh 2026 gimana nih, cukup gak makanan saya, cukup gaya keuangan saya, cukup gaya, cukup ini. Penakut, orang gak percaya bahwa Tuhan menyertaimu di 2026. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, penipu, tukang sihir, masih kompromi, sembah-sembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, kalau kita masih seperti ini, akibatnya adalah kita akan menerima bagiannya di lautan yang belerang. Itu adalah Kristen duniawi, saudaraku. Yang kedua, selanjutnya adalah Kristen manusiawi. Kristen manusiawi ini seperti apa, Pastor Prima? Kristen manusiawi ini hidupnya ke gereja sih. Natalan ke gereja, Bapak Ibu. Secara agama juga Kristen. Mungkin secara pelayanan kita masih melayani Tuhan, saudaraku, tapi nggak pernah berdoa. Secara tiap minggu ke gereja, nggak pernah baca firman. Tiap minggu ke gereja dan pelayanan, tapi nggak pernah mengasihi sesama. Saudaraku, itu adalah Kristen duniawi. Percaya Yesus, ke gereja, tetapi dirinya sendiri yang memimpin hidupnya. Gak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidupnya, saudaraku. Dan pada hakikatnya Kristen duniawi ini tidak berkenan di mata Tuhan, saudaraku. Dalam momen Natal ini kita mau belajar, di manakah saudaraku, di manakah kita, Kristen manusiawi atau Kristen duniawi? Nah, Kristen duniawi ini saya menggambarkan Kristen secara lahiriah, atau Kristen agamanya dan orang ini kenal Tuhan, percaya Tuhan, pelayanan, tapi menjadikan kepintarannya adalah Tuhannya, uangnya adalah Tuhannya. Saudaraku tahu pada saat kemarin COVID, sebelum COVID, banyak, karena saya di bank, itu banyak orang kaya bilang, ayo asuransi sebanyak-banyaknya, ayo deposito, investasi sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba COVID, saham jatuh, saham-saham perbankan jatuh. Terus dia mau ngandelin siapa? Orang punya duit gak ada artinya, saudaraku. Mengandalkan pikiran keuangan gak ada artinya. Dan mereka adalah Kristen duniawi, masih kompromi sama pikirannya, tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya seperti apa, Pak? Kalau Kristen duniawi ini, hidupnya masih kompromi dengan dosa. Apa akibatnya? Next slide. Kita baca Pak WL, Yeremia 17 ayat 5. Akibat kalau kita masih Kristen duniawi, ke gereja, pelayanan, kompromi sama dosa, iya.
Mengandalkan pikiran iya, mengandalkan kepintaran, deposito, investasi iya, tapi nggak menjadikan Tuhan sebagai raja, saudaraku. Apa sih akibatnya? Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke. Ini bukan kata saya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan depositomu, terkutuklah orang yang mengandalkan investasimu, terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaanmu, kepintaranmu, mengandalkan siapa lagi? Mengandalkan, ini ada ibu anggota dewan, mengandalkan teman saya anggota dewan. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, saudara. Kalau engkau masih mengandalkan kehebatanmu, mengandalkan relasimu, dan hatimu menjauh dari Tuhan, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudaraku. Dan berikutnya di Roma 8 ayat 13. Pak WL boleh bacakan Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Boleh dibantu Pak WL? Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Amin. Sebab jika kamu hidup menuruti kepintaranmu, daging, menuruti investasi kekayaanmu, menuruti relasimu, kamu akan mati secara rohani, saudaraku. Tetapi jika oleh roh, kamu hidup oleh Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan keinginan dagingmu, kamu akan hidup, rohmu akan hidup, saudaraku. Firman Tuhan sudah seperti itu. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, gak punya duit, pastor. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita, saudaraku, kesaksian. Pada saat saya waktu itu saya lagi cuti, saudaraku, dari kantor. Saudaraku, itu di rekening saya cuma isinya 100.000, saudara. Tapi besok anak harus bayaran sekolah. Tapi besok anak harus melakukan ini, itu, saudaraku. Saudaraku, saya sama istri bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudaraku, saya ada perjamuan kudus, saya dapat ayat firmannya seperti itu, saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mengutamakan kepikiran saya, pintar saya nggak mau. Saya main saham juga, saudaraku, trading saham. Kemudian saya nggak mau mengandalkan itu. Saya berpikir, wah, kalau trading saham bisa dapat cuan segini bahasa tradingnya. Tapi saya pikir, orang nggak ada modal, gimana saya mau trading saham? Saudaraku, pada saat itu saya cuma nangis di kaki Tuhan, saya berlutut, Tuhan, gimana nih? Uang udah tinggal 100.000. Tiba-tiba, saudaraku, apa yang gak pernah dilihat, gak pernah didengar, Tuhan Yesus yang sediakan. Tiba-tiba masuk ke rekening saya uang, dan Tuhan yang mencukupkannya, saudaraku. Ternyata di sini saya belajar, jika kamu hidup menurut kepintaranmu, kemampuan saya trading saham, kamu akan mati, sia-sia pekerjaanmu. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan daging dan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudaraku, setelah ini akan ada kesaksian Ibu Josephine. Ibu Josephine nanti boleh cerita ya, Bu Josephine, bagaimana pada saat saudaraku maju menjadi anggota dewan, uang gak ada ya, Bu Josephine. Kemudian saya tahu banget Bu Josephine pada saat itu masuk rumah sakit. Ada masalah di jantungnya ya, Bu Josephine. Masa kampanye nggak belusukan, masuk rumah sakit, uangnya nggak ada. Padahal sering kita dengar anggota dewan serangan fajar. Gimana mau serangan fajar? Duitnya nggak ada. Ternyata firman Tuhan itu ya dan ketika hidupmu menuruti daging, serangan fajar kemana-mana,
kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh mengandalkan Tuhan, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ibu Josephine bercerita, gak punya dana, saya juga kena jantung. Kamu akan hidup. Tuhan yang mengangkatnya seperti aku. Nanti kita dengarkan kesaksiannya setelah ini, bagaimana perjalanan beliau menjadi anggota dewan. Dan terakhir, poin ketiga adalah yang terakhir ini, akibat jika tidak bertobat. Yang tadi, next slide. Poin ketiga, next slide, adalah tadi Kristen manusiawi, Kristen duniawi. Yang ketiga adalah Kristen rohani. 1 Korintus 2 ayat 15. Ini terakhir saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 15. Boleh Pak Wel bantukan baca? 1 Korintus 2 ayat 15 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang-orang lain. Oke, terima kasih. Manusia rohani saat ini melihat saudara dan saya berdasarkan pangkat, kekayaan, intelektual. Tetapi Tuhan melihat hatimu saudara. Tuhan melihat jerih lelah pelayan-pelayan di sini. Tuhan melihat seberapa besar pengorbananmu untuk Tuhan, saudaraku. Kristen rohani 1 Korintus 2 ayat 15 menilai segala sesuatu, tetapi Tuhan sendiri tidak dinilai, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, saudaraku. Dan Kristen rohani ini, balik ke slide-nya, orang yang hidupnya dipimpin Tuhan. Ketika gak ada uang, berdoa sama Tuhan, ucap syukur sama Tuhan. Ketika besok harus bayaran anak sekolah saudara saya, berdoa sama Tuhan. Ketika uang dapur kurang, berdoa, nangis di kaki Tuhan. Tuhan yang bertata di dalam kehidupanmu. Orang tersebut, Kristen rohani tersebut, hidupnya dipimpin oleh roh, bukan kekayaan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, saya mau harus gimana? Berdoa sama Tuhan. Tuhan bertahta di dalam hatimu, saudaraku. Next slide. Kristen rohani itu, orang ini hidup dipimpin roh. Di 1 Korintus 2 ayat 11-13. Dan orang Kristen rohani memiliki buah roh. Buah roh apa Pastor Prima? Kasih. Ketika mobilnya diserempet sama orang, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudaraku. Itu adalah Kristen rohani. Next slide, saudaraku. Kristen rohani hidupnya mengarah kepada Kristus. Semuanya hanya untuk Kristus. Ketika ada masalah, berserah sama Tuhan. Ketika ada masalah, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan upah jika saudaraku Kristen rohani seperti apa, Pastor? Akibatnya kalau saudaraku Kristen rohani seperti apa? Yohanes 14 ayat 13. Next slide, Yohanes 14 ayat 13. Upah kita waktu kita mati, dan lebih lagi ketika Yesus datang sebagai Raja, maka kita akan hidup, saudaraku. Dan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Balik ke slide-nya boleh. Upahnya adalah apa? Sebagai Raja maka kita akan hidup kekal di sorga selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 13. Ketika saudaraku mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, upahnya adalah ini, saudara, akan hidup kekal di surga. Balik lagi ke slide penutup dari saya, saudaraku. Milikilah gaya hidup yang berkenan di mata Tuhan.